Praktikum Fisika 1, Modul 1. Pada modul 1 ini, kita akan membahas tentang pengukuran panjang dan massa. Tujuan praktikum 1. Mahasiswa mampu mengukur besaran panjang dan massa dengan berbagai alat ukur. 2. Mahasiswa mampu membaca alat ukur panjang dan massa. 3. Mahasiswa mampu menghitung nilai rata-rata hasil pengukuran, ketidakpastian pengukuran, dan persentase error perhitungan pada tiap-tiap data pengukuran. Teori dasar. Dalam dunia fisika, melakukan pengukuran atau percobaan merupakan hal terpenting untuk menentukan hasil yang kita inginkan. Dalam melakukan percobaan, antara orang yang satu dengan orang yang lain pasti akan mempunyai hasil yang berbeda. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu yang dapat diukur besaran dengan suatu yang telah ditentukan sebagai patokan satuan. Pengukuran panjang harus dilakukan dengan alat ukur yang tepat. Perhatikan di lingkungan sekitar kita. Pengukuran panjang dilakukan oleh penjahit pakaian, pekerja bangunan, pengukur tanah, atau pembuat kunci. Masing-masing profesi tadi membutuhkan alat ukur yang berbeda. Namun pada hakikatnya, mereka semua melakukan pengukuran panjang dan masing-masing pekerjaan membutuhkan ketelitian yang berbeda sehingga alat ukur yang digunakan berbeda pula. Dan di lingkungan sekitar, kita sering mendapati berbagai kegiatan menimbang massa benda seperti menimbang telur, beras, kapasitas muatan truk, bahkan menimbang emas. Semua kegiatan tersebut menggunakan alat ukur yang berbeda. Namun, pada hakikatnya semua kegiatan ini merupakan pengukuran massa. Masing-masing pengukuran membutuhkan telitian berbeda sehingga alat ukur yang digunakan berbeda pula. Pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya dengan satu kali saja. Dalam pengukuran tunggal, nilai benar atau X0 merupakan nilai yang pengukuran itu sendiri, di mana setiap alat ukur atau instrumen mempunyai skala yang berbeda atau disebut skala terkecil untuk menentukan ketidakpastian dari pengukuran, yaitu delta X setengah NST, di mana delta X ketidakpastian pengukuran, NST adalah nilai skala terkecil. Maka penulisan yang tepat pada setiap pengukuran adalah sebagai berikut. IX0 ditambah delta X, I panjang benda, dan X0 adalah nilai sebenarnya. Pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan beberapa kali. Hasil pengukuran panjang suatu benda dapat berbeda-beda jika dilakukan berulang kali. Dalam pengukuran berulang, pengganti nilai benar adalah nilai rata-rata dari hasil pengukuran. Nilai rata-rata dari suatu kelompok data adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Nilai rata-rata umumnya digunakan untuk mengevaluasi data dengan cepat. Nilai rata-rata menggambarkan keseluruhan data dan tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai data tertentu di antara sekelompok data. Jika nilai ketidakpastian terlalu besar, ada kemungkinan percobaan salah. Jika terjadi hal demikian, maka percobaan harus diulang kembali dengan berbagai cara. Misalnya mengulang pengukuran beberapa kali dengan lebih teliti atau mengganti alat-alat percobaan dengan alat yang lebih tinggi ke batas ketelitiannya atau lebih akurat. Pengukuran berulang. Alat nilai deviasinya dapat ditentukan dengan persamaan kuadrasi ragam rata-rata sampel, yaitu sebagai berikut. S akar 1 per N dalam kurung N minus 1. Sigma I sama dengan 1 akar N dalam kurung X1 kurangin X akar 2, di mana standar deviasi jumlah data X1 data ke 1 dan X nilai rata-rata. Alat dan bahan. Pada modul 1 ini, kita menggunakan alat dan bahan, yaitu bahan kayu balok, pipa paralon plastik,
Percobaan pada fisika 1 modul 1 pengukuran dan massa. Di sini sudah ada alat dan bahan-bahan yang sudah disediakan. Yang pertama ada mistar atau penggaris. Penggaris ini memiliki nilai skala terkecilnya itu 1 mm dan memiliki skala ketidakpastiannya yaitu 0,5 mm. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong memiliki nilai terkecilnya itu 0,1 mm dan nilai ketidakpastiannya 0,05 mm. Nah, jangka sorong juga memiliki skala utama dan juga skala nonius. Nah, jangka sorong digunakan untuk mengukur kedalaman dan diameter dari suatu benda. Selanjutnya ada mikrometroskop. Mikrometroskop ini memiliki nilai skala terkecil itu 0,01 mm dan memiliki tingkat ketidaktelitiannya itu 0,005 mm. Nah, selanjutnya di sini tuh mikrometroskop itu memiliki skala utama dan skala nonius seperti pada jangka sorong. Nah, yang di sini itu skala utamanya dan yang diputar itu skala noniusnya. Nah, skala utama juga memiliki nilai utama yang di atas dan juga yang di bawah itu nilai tengahnya. Di sini juga ada pengunci untuk mengunci nilainya. Selanjutnya ada timbangan digital digunakan untuk menghitung massa. Selanjutnya di sini lanjut ke bahan-bahan. Di bahan-bahan ini ada balok kayu. Nah, balok kayu ini ada 4, yaitu ada balok kayu A, balok kayu B, C, dan D. Kursnya ada paralon A dan juga paralon B. Nah, di sini juga ada kapasitor A dan juga kapasitor B. Percobaan pertama menggunakan mistar dengan balok A, balok B, balok C, dan balok D. Yang pertama kita mengukur panjang dari balok A sebanyak 3 kali pengulangan. Di sini saya akan melakukan pengukuran pertama untuk pengulangan panjang yang pertama. Mendapatkan nilai sebesar. Selanjutnya melakukan pengukuran panjang untuk pengulangan yang kedua. Mendapatkan nilai sebesar. Selanjutnya kita masuki pengukuran pengulangan yang ketiga untuk panjang dari mistar. Mendapatkan nilai sebesar. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pengulangan. Di sini pengulangan pertama untuk mengukur lebar, mendapatkan nilai sebesar. Selanjutnya pengulangan yang kedua mendapatkan nilai sebesar. Selanjutnya kita melakukan pengulangan yang ketiga, mendapatkan nilai sebesar. Selanjutnya kita mengukur tinggi pada balok A. Pengulangan pertama mendapatkan nilai sebesar. Pengulangan yang kedua mendapatkan nilai sebesar. Dan sekarang pengulangan yang ketiga mendapatkan nilai sebesar. Selanjutnya kita mengukur panjang, lebar, dan tinggi pada balok B, sama seperti pada pengukuran di balok A. Untuk pengulangan pertama mendapatkan nilai. Selanjutnya pengulangan yang kedua untuk panjang. Selanjutnya pengulangan ketiga. Sekarang kita mengukur lebar dari balok B untuk pengulangan pertama mendapatkan nilai. Selanjutnya pengukuran yang kedua. Selanjutnya pengulangan yang ketiga. Sekarang mengukur tinggi dari balok B untuk pengulangan pertama mendapatkan nilai.
Untuk pengulangan kedua mendapatkan nilai dan pengulangan ketiga mendapatkan nilai sebesar selanjutnya kita melakukan pengulangan pada balok C. Pengulangan pertama mendapatkan nilai, pengulangan kedua mendapatkan nilai, pengulangan ketiga mendapatkan nilai, selanjutnya melakukan percobaan pertama untuk melakukan pengulangan pertama pada lebar, pengulangan kedua, pengulangan ketiga, selanjutnya pengukuran tinggi pada balok C. Untuk pengulangan pertama mendapatkan nilai, pengulangan kedua mendapatkan nilai, dan pengulangan 3 mendapatkan nilai. Selanjutnya pengukuran pada balok D. Pengulangan pertama, pengulangan kedua, pengulangan ketiga, selanjutnya mengukur lebar pada balok D. Untuk pengulangan pertama mendapatkan nilai, pengulangan kedua mendapatkan nilai, pengulangan ketiga mendapatkan nilai, sekarang lakukan pengukuran tinggi pada balok D. Pengulangan pertama mendapatkan nilai, pengulangan kedua mendapatkan nilai, pengulangan ketiga mendapatkan nilai, pada percobaan yang kedua kita menggunakan jangka sorong dengan nilai tingkat ketelitian 0,01 mm dan nilai ketidakpastiannya itu 0,05 mm. Untuk percobaan pertama kita menggunakan paralon ukuran A, mencari diameter dalam dari paralon tersebut. Kita kunci dulu untuk mendapatkan nilai yang akurat. Di sini untuk nilai skala utamanya mendapatkan nilai dan untuk nilai skala noniusnya kita cari yang garisnya sejajar dengan skala utama. Kita mencari yang sejajar. Nah, di sini kita mendapatkan nilai yang sejajar berada pada 8,5. Nah, di sini di antara 8 dan 9. Nah, untuk mengukur skala nonius itu ada dua cara. Yang pertama, kita mengukur dari 0. 0 ini dihitung dengan 0, dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17. Nah, 17 dikalikan dengan nilai 0,05 mm. Maka hasil yang didapat dari perkalian tersebut mendapatkan nilai 0,85 mm. Selanjutnya dihitung dari angka 0 ke 1 mendapatkan nilai 0,05. Nah, dari 1 ke 2 itu mendapatkan nilai 1 dan seterusnya. Dihitung sampai mendapatkan 0,85 mm. Itu cara kedua. Maka hasilnya akhir-akhir yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. Maka hasilnya selanjutnya kita melakukan pengukuran pengulangan kedua untuk mencari diameter dari paralon A. Pengulangan kedua ini sama dengan cara yang pertama. Kita kencangkan kembali. Nah, ini untuk hasil dari skala utamanya. Dan sekarang kita cari skala noniusnya. Mencari yang sejajar. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran diameter pengulangan yang ketiga. Masih sama caranya. Nah, di sini mendapatkan nilai skala utama. Selanjutnya kita cari nilai skala noniusnya. Selanjutnya kita cari kedalaman pada pipa balok A. Kita cari kedalaman menggunakan jangka sorot. Seperti ini caranya. Setelah itu kita kunci. Caranya masih sama untuk membaca skala utama dan skala nonius seperti mengukur diameter. Dan maka hasilnya yang didapat untuk skala utama dan skala noniusnya mendapatkan nilai. Selanjutnya kita melakukan pengulangan yang kedua untuk pipa A. Masih sama caranya. Mendapatkan nilai skala utama dan skala noniusnya mendapatkan nilai. Selanjutnya kita melakukan pengulangan yang ketiga untuk mencari kedalaman dari pipa A. Caranya masih sama. Mendapatkan nilai skala utama dan skala noniusnya mendapatkan nilai. Selanjutnya kita melakukan pada pipa B. Sama seperti pipa A, kita mencari diameter dan kedalaman dari pipa. Di sini kita melakukan pengulangan pertama untuk pipa B. Hasil yang didapat adalah untuk skala utama mendapatkan nilai dan skala noniusnya mendapatkan nilai. Selanjutnya kita melakukan pengulangan yang kedua, mendapatkan nilai. Dan skala noniusnya mendapatkan nilai. Selanjutnya kita melakukan pengulangan yang ketiga, mendapatkan nilai skala utama dan skala noniusnya mendapatkan nilai. Selanjutnya kita melakukan pengukuran kedalaman dari pipa B.
pengulangan pertama kita akan mendapatkan nilai untuk skala utamanya mendapatkan nilai dan skala Indonesia mendapatkan nilai. Selanjutnya melakukan pengulangan pengukuran yang kedua. Mendapatkan nilai skala utamanya sebesar dan skala Indonesia mendapatkan nilai. Selanjutnya pengulangan yang ketiga. Mendapatkan nilai skala utama sebesar dan skala Indonesia mendapatkan nilai. Percobaan selanjutnya menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Di sini sudah ada alat dan bahannya. Sudah ada mikrometer skrup dan sudah ada bahannya, yaitu kapasitor A dan kapasitor B. Baik, kita langsung masuk ke pengukuran pertama. Sama halnya dengan yang lain, di mikrometer skrup ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Kita coba mencari diameter untuk pengulangan pertama pada kapasitor A. Kita paskan dan kita kunci hasilnya, mendapatkan nilai skala utama dan skala Indonesia. Selanjutnya memasuki pengulangan untuk mencari diameter yang kedua. Setelah itu kita kunci hasil yang didapat pada pengulangan kedua. Selanjutnya kita mencari yang pengulangan ketiga. Setelah itu kita kunci dan kita cari dan mendapatkan hasil. Selanjutnya kita mencari tinggi dari kapasitor A, sama mengulangi sebanyak 3 kali. Kita kunci, kita mendapatkan hasil. Selanjutnya yang kedua kali. Hasilnya selanjutnya pengukuran yang ketiga. Ukuran ketiga ini mendapatkan nilai. Selanjutnya kita menggunakan kapasitor B. Di kapasitor B ini sama sebanyak 3 kali pengulangannya. Di sini kita mencari diameter pada kapasitor B untuk pengulangan yang pertama. Dapatkan nilai. Selanjutnya
pengulangan yang kedua pada kapasitor B. Dapatkan nilai dari pengulangan kedua diameter B. Selanjutnya, pengulangan yang ketiga untuk mencari diameter pada kapasitor B. Selanjutnya kita mencari tinggi dari kapasitor B. Pengulangan pertama pada tinggi kapasitor B mendapatkan nilai. Selanjutnya, pengulangan yang kedua. Dapatkan nilai. Selanjutnya, pengulangan yang ketiga. Dapatkan nilai. Pada percobaan keempat ini, kita akan mencari massa dari sebuah benda. Di sini ada alat dan bahannya. Alatnya itu ada timbangan digital. Dan di sini juga memiliki bahannya itu ada kayu balok A, B, C, dan D. Pertama, kita mencari massa pada balok kayu A. Hasilnya dari balok kayu A mendapatkan nilai selanjutnya pada balok kayu B. Selanjutnya pada balok kayu C. Selanjutnya pada kayu B.